Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil review buku ke-12 Pendidikan Ilmu Politik, nama Maria Rusliana Aniesti, NIM 230-396, kelas C, semester 1, Prodi Sosiologi. Bab 1, Pengantar Media dan Tindakan Politik. Berpikir tentang media dan pelanggaran adalah tugas yang sulit karena pelanggaran adalah relatif. Ini menyeratkan seperti yang selalu diperdebatkan Caira Basaria dan Lucha Bara, referensi ke konteks tertentu. Pada saat penulisan buku ini, medianya sudah matang dengan konten yang mengundang tersinggung. Di satu sisi, ada orang yang tampaknya senang menyinggung orang lain. Benar, komentator sayap Katie Hopkins misalnya meningkatkan popularitasnya pertanyaan ofensifnya yang belak-belakan terhadap yang miskin dan imigran. Paradoksnya, ini juga merupakan titik waktu di mana hak untuk berproduksi atau mengkonsumsi konten media yang ofensif menjadi semakin dewasa dan berkurang melalui perusahaan pembuatan kebijakan dan regular yang dengan iseng mendefinisikan batas-batas konten media yang sesuai. Bab-bab berikut berteori pelanggaran bukan sebagai satu emosi yang berbeda negara, melainkan sebagai kain afektif berantakan yang mencakup beragam kumpulan sensasi, hubungan, dan pengalaman yang membentuk orang, sikap, pendapat, keyakinan, dan perspektif, dan karena itu sosial, realitas, nomor, dan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, bahasa dan politik peringatan pemicu telah tersebar di seluruh internet dan ruang kelas akademik. Pertanyaan tentang apakah peringatan harus diberikan tentang konten yang mungkin mengganggu think ofensif atau memicu respon stres pasca trauma telah panas diperdebatkan dalam diskusi online feminisme, queer, dan antirasis. Bab ini membahas dan mengkonseptualisasikan perdebatan ini, menanyakan bagaimana keduanya bernegosiasi dan menghasilkan pengalaman tentang keberentanan dan lembaga terkait ke konten media yang kontroversial. Bab ini menganalisis perbedaan dan tumpang tindih antara tiga lokasi utama perdebatan, kelompok diskusi feminisme di mana penggunaan peringatan merupakan praktik yang diwajibkan dan dinormalisasi. Feminisme kritik terhadap peringatan pemicu yang menekankan nilai pengaruh negatif dan ruang online anti-feminisme tempat peringatan pemicu diejek. Bab ini menelusuri bagaimana pendekatan organisasi berita untuk melindungi orang-orang tersayang kita dari penyerangan gambar kematian yang mengerikan secara bertahap digantikan oleh pendekatan non-jurnalistik yang memanfaatkan citra tersebut secara beruntun menyinggung yang lain. Praktik kontemporer ini memang persepsi tentang penyerangan citra kematian dan etika dari peredarannya. Bab 2, serangan politik di mediasi ruang publik, pertunjukan performatif dari Aligmans. Bab ini mengeksploitasi kekhawatiran yang berkembang tentang munculnya ofensif di ranah publik politik dan lebih khusus lagi di media sosial. Kita berpendapat bahwa iterasi saat ini dari pelanggaran politik yang disengaja seharusnya dipertimbangkan dalam konteks sejumlah faktor. Salah satunya adalah kekuasaan media sosial pendek seperti Twitter dan IG yang tersebar dan memecah wacana elit politik, memungkinkan multi-artikulasi taktik alamat yang tunduk pada proses remediasi. Salah satu elemen dari ritual tersebut mengharuskan penghinaan pelanggaran harus dilakukan menjadi tidak benar, bahkan khayalan. Memang semakin dekat hal itu dengan kenyataan duniawi, semakin besar kemungkinan untuk dinilai timpang. Elaborasi kreatif ini akan lebih jauh dimitigasi dengan penggunaan format standar untuk penghinaan itu sendiri, serta jenis referensi kontekstual yang berulang. Demikian si insular umumnya berkomentar atau dengan cara yang seolah-olah misoginis
ibu yang dihina, dan riwayat seksual terkadang bahkan mengaku telah melakukan hubungan seksual dengannya. Dalam kebingungan diskursif, muatan simbolis dan muatan balasan atau dari mana Partai Buruh dan bentrokan internal atas antisemitisme adalah tidak berat kebal. Tony Young dan Yo Merlin mungkin terbukti sedikit pemain aktor kecil dalam drama yang jauh lebih besar, namun mereka adalah gejala tokoh otomatis, epimena arus dan pola yang lebih besar. Meskipun demikian, tampak jelas dalam retrospeksi bahwa keruntuhan finansial 2008 menandai titik balik dalam ketahanan neoliberalisme. Sebagai pro-lelucon, krisis ekonomi yang tak terhindarkan menyusul dengan negara nasional dan intervensi supranasional yang dirancang untuk mencoba dan menghentikan penguraian sistem keuangan, di mana beban penghematan jatuh paling tidak wali pada orang miskin daripada orang kaya. Tidak mengherankan memprovokasi krisis politik yang meluas di tengah-tengah yang kita hadapi. Serangan bagaimanapun bukanlah pengganti dari politik perubahan. Mungkin kata-kata Gramsci daripada kata-kata Mother Arnold bisa menyebutkan lebih baik kondisi saat ini. Krisis justru terdiri dari kenyataan bahwa yang lama adalah sekarat dan yang baru tidak bisa lahir. Dalam masa peralihan ini banyak variasi gejala tidak wajar muncul. Bab 3 menciptakan komunitas emosional, negosiasi, kemarahan, dan perlawanan kepada Donald Trump. Bab ini mengambil pandangan yang mengutamakan bahwa emosi adalah kuncinya sumber daya dalam politik yang dimediasi dan berfokus pada bagaimana kemarahan pada Donald Trump dinegosiasikan secara diskursif. Dengan melakukan itu, ia menaruh perhatian khusus pada kemarahan sebagai penggerak emosi politik. Itu dengan demikian terlibat dengan keasikan volume ini dengan kompleksitas pelanggaran, melihatnya sebagai istilah umum yang dapat mencakup keragaman tersebut, dan emosi dan perasaan yang kontradiktif seperti kemarahan, rasa sakit hati dan shock, tetapi juga kegembiraan, gairah, dan kegembiraan. Bab menunjukkan bahwa pemeriksaan kemarahan membantu mengungkap politiknya produktivitas dalam konteks peredaran pelanggaran. Pada saat yang sama ini menyoroti cara-cara penting di mana keterjangkauan Twitter memfasilitasi kreasi komunitas yang terkait bersama oleh orientasi emosional bersama. Dalam hal ini, kemarahan terbentuk dasar komunitas emosional. Meski banyak poster memandangnya sebagai emosi yang berpotensi berbahaya, emosi yang harus dikelola, ubah, dicela, dan dikendalikan, itu juga secara luas dipahami sebagai mobilisasi dan memberdayakan seseorang, serta diinginkan secara normatif. Dalam menanggapi kebijakan pemisahan keluarga administrasi Trump, warga negara yang baik itu warga yang tersinggung dan marah yang menggunakan emosi ini untuk mewujudkan perubahan sosial. Wawasan ini pada gilirannya membutuhkan penilaian ulang tentang peran kemarahan sebagai emosi politik dalam jaringan publik kondisi rezim emosional yang berubah. Sekian dan terima kasih.